Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 151 hingga 152, eksplorasi 3.3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi 3.3. Refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal 0,0. Salsa diminta oleh gurunya untuk merefleksikan segitiga ABC terhadap sumbu X. Lalu, bayangan yang dihasilkan direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Titik A telah direfleksikan seperti terlihat pada gambar 3.21. Di sini kita lihat gambar 3.21 refleksi sumbu X dan sumbu Y. Oke, segitiga ABC yang dimaksud yang ini. Ini titik A, titik B, titik C. Jadinya segitiga ABC. Nah, kemudian titik A sudah dijadikan contoh ya. Titik A ini direfleksikan terhadap sumbu X. Jadinya adalah titik A aksen. Nah, maksudnya refleksi itu apa sih? Refleksi itu maksudnya adalah pencerminan ya, atau dicerminkan. Nah, kalau sumbu X berarti gampangnya itu ambil aja penggaris. Nah, penggarisnya ini kita letakkan di sepanjang sumbu X kayak gitu deh. Terus ini kan titik A. Nah, titik A direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti dari titik A ini ke cerminnya ini. Maka nanti hasil cerminnya pasti di sini, ya kan? Dan lihat jarak dari titik ke cermin itu harus sama persis dengan jarak dari cermin ke hasil bayangannya. Ini A ke cermin ini berapa langkah? 1 langkah. Nah, ternyata dari cermin ke A aksen juga 1 langkah. Kayak gitu ya. Nah, sekarang perintahnya ada di bawahnya. Ini nanti pasti juga titik B, titik C harus dicerminkan terhadap sumbu X. Terus nanti hasil pencerminannya dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Nanti hasilnya kurang lebih di sekitar sini ya. Kita lihat dulu perintahnya nomor 1. Nomor 1, Salsa mengatakan titik A aksen merupakan bayangan dari titik A terhadap sumbu X dan titik A double aksen, dibaca double aksen ya, merupakan bayangan dari titik A aksen terhadap sumbu Y. Berdasarkan langkah-langkah dalam menggambar hasil refleksi, periksa apakah kedua refleksi yang diperoleh Salsa sudah tepat. Jika ada yang salah, refleksi mana yang menurut kalian salah? Dan bagaimana kalian menjelaskannya kepada Salsa? Oke, kita lihat lagi. Tadi kata Salsa, titik A ini ya direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya adalah titik A aksen. Ini sudah benar atau belum? Sudah benar ya. Kok tahu benarnya? Karena setelah kita cek tadi, jarak dari titik A ke cermin atau ke sumbu X itu sama dengan jarak dari cermin ke titik A aksennya. Nah, sekarang kita cek juga A aksen ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak ini deh. Atau biar gampang kita taruh aja penggaris di sepanjang sumbu Y ini. Nah, A aksen dicerminkan terhadap sepanjang penggaris ini ya. Berarti jaraknya bisa kita hitung kan? Ini 1, 2 langkah atau 2 kotak jaraknya. Berarti nanti harusnya hasil pencerminannya ada di sini dan jaraknya juga harus sama, yaitu 2 langkah atau 2 kotak. Nah, ternyata setelah dicek, oh ini A aksen 2 atau A double aksen. Jaraknya itu apakah benar 2 atau bukan? Coba kita hitung. Nih, 1, 2, 3, ternyata jaraknya 3 kotak atau 3 langkah. Berarti gimana kesimpulannya? Kesimpulannya kalau hasil pencerminannya di sini berarti salah. Ya, berarti salah. Nah, harusnya di mana? Ya udah kayak tadi. Ini kan cerminnya ya, sepanjang sumbu Y ini. Nah, berarti kita ambil 2 langkah. 1, 2, berarti harusnya di sini. Kita letakkan di sini sebagai A double aksen kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya, refleksi yang dilakukan oleh Salsa ini yang pertama sudah benar, tetapi yang kedua salah. Nah, terus kita ditanya,
bagaimana kalian menjelaskannya kepada Salsa? Oke deh. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini semuanya Kak Sari sudah tulis ya dalam kalimat panjang. Ini dia. Kubacakan ya, nomor 1. Dari 2 refleksi yang diperoleh Salsa, salah satunya sudah tepat dan satu lainnya tidak tepat atau salah. Refleksi yang salah adalah refleksi A aksen menjadi A double aksen. Karena setelah saya perhatikan, jarak titik A aksen ke cermin atau ke sumbu Y tidak sama dengan jarak titik A double aksen ke cermin. Padahal seharusnya jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak titik hasil refleksi ke cermin. Gitu aja jawabnya ya. Ini sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di soal 1. Nah, kamu boleh pakai versi kalimatmu sendiri, Dek, atau samaan dengan Kak Sari kayak gini juga boleh ya. Silahkan. Yang penting intinya terjawab semua yang ditanyakan di soal 1 itu. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya untuk mengerjakan soal 2. Soal nomor 2. Bantulah Salsa untuk melengkapi bayangan A aksen, B aksen, C aksen, dan A double aksen, B double aksen, C double aksen dengan benar. Kemudian tuliskan tiap-tiap koordinatnya pada tabel 3.4. Oke, ini dia tabelnya sudah disediakan ya. Nah, sekarang untuk melengkapi bayangan A aksen, B aksen, C aksen, A double aksen, B double aksen, C double aksen, ya kita harus lihat kembali ya gambarnya di halaman 151 tadi. Oke, ini dia, kita lihat kembali gambarnya ya. Untuk titik A sudah dicerminkan terhadap sumbu X, jadinya titik A aksen di sini. Berarti ini tinggal kita kasih aja koordinatnya. Koordinatnya itu gini, Dek. Nih, lihat titik A-nya di sini. Ke sumbu X dia menunjuk ke angka berapa nih? Angka 2. Berarti sini tulis 2, koma. Sekarang sama titik yang A aksen ini kita lihat di sumbu Y-nya ke angka berapa? Ke angka negatif 1. Berarti ya 2, negatif 1. Kayak gitu cara menentukan koordinat titiknya ya. Nah, sekarang untuk yang titik B dicerminkan terhadap sumbu X juga. Biar kita nggak bingung, pakai penggaris dulu kayak gini boleh loh ya. Nah, jadi titik B ini ke penggaris kita ini berapa langkah? 1, 2 langkah kan? Berarti nanti hasil pencerminannya juga harus 2 langkah. Ya udah kita hitung aja. 1, 2. Oh, berarti di sini letak titik B aksen. Terus kita kasih koordinatnya. Untuk membuat koordinatnya lihat dulu di sumbu X ya. Nah, ini kan sumbu X ya. Ini angka berapa? Angka 5. Ya udah kita tulis 5. Kemudian titik yang ini kita tarik garis ke sumbu Y. Ketemunya angka berapa? Angka negatif 2. Berarti ini 5, negatif 2. Sekarang untuk titik C, sama titik C ini dicerminkan terhadap sumbu X. Biar kita nggak salah, taruh dulu aja penggarisnya, terus kita hitung jaraknya ya. Nih 1, 2, 3, 4. Ternyata jaraknya 4 langkah. Ya udah kita hitung juga ke sini jaraknya 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Udah sampai. Jadi di sini letak titik C aksen. Kasih koordinatnya. Nah, lihat titik ini di sumbu X dia ada di angka 3. Oke. Titik ini di sumbu Y dia ada di angka negatif 4. Berarti 3, negatif 4. Ya. Nah, sekarang A aksen, B aksen, C aksen ini boleh kita hubungkan menjadi segitiga bayangannya. Nah, kayak gini. A aksen ke B aksen ke C aksen. Nanti koordinat-koordinatnya kita pindahkan ya, kita letakkan pada tabel yang sudah disediakan tadi. Nah, sementara ini Kak Sari salin dulu aja ya. Untuk koordinat A aksen adalah 2, negatif 1. Untuk koordinat B aksen adalah 5, negatif 2. Dan untuk koordinat C aksen adalah 3, negatif 4. Oke,
Sip. Nah, sekarang dari segitiga yang A aksen, B aksen, C aksen ini harus direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang di sini ya. Nanti jadinya segitiganya di sebelah sini, Dek. Oke, kita mulai dari yang A aksen dulu. Direfleksikan dengan terhadap sumbu Y, berarti ya kita hitung jaraknya terhadap sumbu Y atau terhadap penggarisnya Kak Sari ini ya. 1, 2, jaraknya 2 langkah. Berarti nanti hasil bayangannya harus 2 langkah juga. 1, 2 di sini. Yang seperti di awal video tadi sudah Kak Sari bahas ya. Maka di sini letaknya kasih tulisan A double aksen. Terus koordinatnya, lihat titik ini di sumbu Y-nya di angka berapa? Negatif 2. Terus di titik ini juga sumbu Y-nya angka berapa? Ini deh, angka negatif 1. Berarti koordinatnya adalah negatif 2, negatif 1. Oke. Nah, sekarang untuk titik B aksen direfleksikan terhadap sumbu Y juga. Kita hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5 langkah atau 5 kotak. Berarti ke sini nanti jaraknya juga harus 5 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka disinilah letak B aksen 2 atau B double aksen ya. Nah, koordinatnya yang kita perhatikan titiknya ya, jangan huruf B-nya, titiknya. Nah, ini titik di sini di sumbu X-nya menunjuk angka berapa tuh? Negatif 5. Kita tulis. Harus selalu sumbu X dulu ya. Baru sekarang lihat di sumbu Y-nya menunjuk angka berapa nih? Angka negatif 2. Oke, berarti B double aksen koordinatnya adalah negatif 5, negatif 2. Sekarang tinggal yang titik C aksen. Sama caranya. Untuk yang masih belajar boleh pakai caranya Kak Sari gini ya, minta bantuan penggaris supaya nggak bingung. Nah, dihitung jaraknya. 1, 2, 3. Oh, jaraknya 3 langkah. Berarti yang kesini nanti juga harus 3 langkah. 1, 2, 3. Udah deh nyampe di sebelah sini. Kasih C double aksen. Sekarang koordinatnya. Lihat titik ini di sumbu X-nya ada di angka berapa? Negatif 3. Titik ini di sumbu Y-nya ada di angka berapa? Negatif 4. Berarti koordinat C double aksen adalah negatif 3, negatif 4 ya. Untuk memudahkan memindahkannya ke tabel, ini Kak Sari catat ulang di sini dulu aja ya. A double aksen, B double aksen, C double aksen. A double aksen tadi negatif 2, negatif 1. B double aksen negatif 5, negatif 2. Dan C double aksen negatif 3, negatif 4. Oke. Nah, terakhir biar bagus kita hubungkan ya. A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi segitiga juga kayak gini. Oke. A double aksennya bukan yang ini ya. Ini kan yang salah ya. Yang sebelah sini ya, Dek ya. Untung gak Sari lihat lagi tadi. Hampir ketipu, kena prank sama kesalahannya Salsa tadi. Ya ampun. Nih, harusnya yang ini kan? Ya, Kak Sari benerin dulu sebentar. Ini nih A double aksen ke B double aksen, terus B double aksen ke C double aksen, terakhir C double aksen kembali lagi ke A double aksen. Sudah jadi ya. Ini segitiga aslinya, ini segitiga yang sudah dicerminkan terhadap sumbu X, dan ini segitiga yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Asalnya dari segitiga yang kedua tadi. Kayak gitu. Oke. Kita kembali ke halaman 152 untuk melengkapi tabelnya.
Oke, ini dia tabel 3.4, refleksi titik A, B, dan C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di kolom pertama ada titik awal, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Masing-masing sudah dikasih tahu koordinatnya. Nah, terus titik awal ini direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen, terus B aksen, dan C aksen. Kita disuruh melengkapi koordinat masing-masing titik tersebut. Ya udah, berdasarkan catatan kita tadi ya, A aksen adalah 2,-1, kemudian B aksen adalah 5,-2, dan C aksen adalah 3,-4. Nah, ini barangkali kalau kamu lihat di videonya sebelah sini agak silau ya Dek ya, karena kehalang lampu belajarnya Kak Sari. Tapi kan kalau kamu lihat di sini cukup jelas ya. Jadi sama aja kok yang ini dengan yang di sini. Oke? Nah, di sini kan Kak Sari butuh untuk melengkapi tabelnya. Toh kalian kan tabelnya harus digambar ulang, bener nggak ya? Karena kan kamu nggak bisa mengerjakannya di buku paket. Masa nanti mengumpulkan ke gurunya buku paketnya yang dikumpulin, kan nggak mungkin. Jadi kan harus kamu salin ulang seperti ini. Benar ya? Oke, sekarang yang sudah direfleksikan terhadap sumbu X tadi direfleksikan lagi terhadap sumbu Y. Jadinya A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Kayak gitu. Kita tulis juga koordinat-koordinatnya. Untuk yang A double aksen ini negatif 2,-1. Kemudian B double aksen negatif 5,-2. Dan yang C double aksen negatif 3,-4. Oke, beres ya tabelnya. Sip. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan pengalaman yang telah kalian lakukan, apa yang dapat kalian simpulkan dari refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dapatkah kalian tuliskan hasil refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk sembarang titik A, X, Y? Oke, berarti yang pertama kita simpulkan dulu ya. Apa sih hasil dari refleksi terhadap sumbu X? Apa juga hasil refleksi terhadap sumbu Y? Jadi ada 2 kesimpulannya, dan Kak Sari udah nulis dong 2 kesimpulannya itu seperti ini. Oke, ini boleh kamu catat dulu ya. Ini kesimpulan yang pertama. Koordinat titik yang diperoleh dari refleksi terhadap sumbu X adalah nilai absisnya tetap dan nilai ordinatnya berubah tandanya dalam kurung menjadi lawannya. Nah, ini maksudnya gimana ya? Absis itu apa? Ordinat itu apa? Kak Sari terangin ya. Nah, Kak Sari neranginnya berdasarkan yang ini tadi ya, sesuai dengan yang di tabel. Tapi yang kita perhatikan hanya yang A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen. Karena kan ini adalah hasil refleksi terhadap sumbu X ya. Refleksi sumbu X. Nah, nanti yang ini kita bahas di nomor berikutnya, Dek. Untuk nomor 3 kita fokusnya di titik asalnya atau titik awalnya ini menjadi titik yang sudah direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, kalau kamu ingat-ingat di teori dulu waktu kelas 7, yang dimaksud absis itu adalah bilangan yang depan. Absis itu selalu yang depan. Nah, bilangan yang belakang ini disebut sebagai ordinat. Ya, yang depan ini adalah absis, yang belakang ini adalah ordinat. Nah, tadi Kak Sari bilang di kesimpulan, lihat, kalau dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, nilai absisnya gimana? Tetap. Nilai ordinatnya gimana? Berubah tandanya. Berubah tandanya itu maksudnya kalau tadinya positif berubah menjadi negatif ya, atau dengan kata lain menjadi lawannya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini awalnya absisnya 2. Ini awalnya absisnya 5. Awalnya absisnya 3. Setelah direfleksikan terhadap sumbu X ternyata tetap kan ya. Tuh, tetap 2, tetap 5, tetap 3. Jadi absisnya tetap kayak gitu. Nah, sekarang untuk ordinatnya awalnya 1 menjadi
lawannya 1, yaitu negatif 1. Ini awalnya 2 menjadi negatif 2. Yang di sini awalnya 4 menjadi negatif 4. Kayak gitu ya kesimpulannya. Jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka absisnya tetap, tetapi ordinatnya berubah menjadi lawannya. Lawannya 1 adalah negatif 1, lawannya 2 adalah negatif 2, dan lawannya 4 adalah negatif 4. Nanti kalau kamu ketemu soal, misalnya di sini adalah negatif 1, maka otomatis di sini berubah menjadi positif 1. Positif 1 itu nulisnya angka 1 aja. Pokoknya tandanya harus langsung dirubah ya Dek ya. Itu kalau direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, paham ya? Kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang kesimpulan yang kedua, bagaimana hasilnya kalau direfleksikan terhadap sumbu Y? Baik. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, nanti kita fokusnya ini sebagai titik awalnya, ini sebagai refleksi terhadap sumbu Y-nya. Kan memang kayak gitu. Tadi kan yang direfleksikan terhadap sumbu Y itu bukan titik awalnya, bukan segitiga ABC-nya, tapi segitiga yang kedua. Makanya sekarang kita fokusnya ke kolom yang kedua ini dan kolom yang ketiga. Kesimpulannya seperti ini, Dek. Oke, ini dia kesimpulannya. Aku bacakan ya. Koordinat titik yang diperoleh dari refleksi terhadap sumbu Y adalah nilai absis berubah tandanya dalam kurung menjadi lawannya dan nilai ordinatnya tetap. Oke, Kak Sari tunjukkan menggunakan catatannya Kak Sari ya, karena takutnya yang di sini kelihatan kayak silau gitu. Nah, ini dia. Fokusnya ke baris atau kolom kedua ini dan kolom ketiga yang di sini. Lihat ya. Awalnya ini angkanya 2, 5, 7. Ini adalah absis. Angka yang depan itu absis ya. Ternyata setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, refleksi terhadap sumbu Y, hasilnya gimana? Berubah tandanya menjadi negatif 2, negatif 5, dan negatif 3 ya kan? 2 jadi negatif 2, 5 jadi negatif 5, 3 jadi negatif 3. Tuh, berarti absisnya berubah tanda atau menjadi lawannya ya. Lawannya 2 adalah negatif 2, lawannya 5 adalah negatif 5, dan lawannya 3 adalah negatif 3. Nah, bagaimana dengan ordinatnya atau angka yang belakang ini? Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 4 ternyata tetap menjadi negatif 1, negatif 2, dan negatif 4. Artinya ordinatnya tetap atau tidak berubah ya. Itulah hasil refleksi terhadap sumbu Y. Sekali lagi, kalau menggunakan kalimat seperti ini, Dek. Hati-hati, dicatat sambil dipahami ya. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanya jawabnya nanti di kolom komentar bisa, di dalam grup juga bisa. Oke, yang penting kesimpulan untuk soal nomor 3 sudah kita buat ya. Ada 2 kesimpulan ya tadi, terhadap sumbu X hasil refleksinya gimana, terhadap sumbu Y hasil refleksinya gimana. Nah, di nomor 3 masih ada 1 pertanyaan lagi. Ini, dapatkah kalian tuliskan hasil refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y untuk sembarang titik A, X, Y. Berarti ini nanti sekaligus sebagai rumus refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Aku catatkan ya Dek ya, seperti ini. Nah, ini dia ya, aku bacakan terus kamu catat ya. Bayangan titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah A aksen X, negatif Y. Jadi maksudnya kalau direfleksikan terhadap sumbu X, X-nya ini tetap, tetapi Y-nya berubah menjadi lawannya ya. Nilai absisnya tetap, X tetap jadi X kan, tetapi nilai ordinatnya berubah dari Y menjadi lawannya, yaitu negatif Y. Kayak gitu. Ini rumus umum ya. Nah, sekarang bayangan titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah A aksen negatif X, Y. Kalau ini
ini direfleksikan terhadap sumbu Y, jadinya kayak gini. X-nya yang berubah menjadi lawannya ya, sementara Y-nya tetap. Absisnya berubah tanda, tapi ordinatnya tetap. Ini sesuai dengan dua kesimpulan yang kita tulis untuk menjawab soal nomor 3 tadi. Ya Dek ya. Jadi memang untuk nomor 3 ini jawabannya ada 4 macam tadi ya. Tahu ya, kesimpulan, terus 2 kalimat panjang ini. Dah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Nomor 4, buatlah garis yang menghubungkan titik A ke A double aksen. Apa yang dapat kalian simpulkan? Jika belum dapat menyimpulkan, coba hubungkan titik B ke B double aksen dan C ke C double aksen. Kemudian coba simpulkan kembali. Oke, berarti untuk lebih tepatnya menjawab soal nomor 4 ini, kita lihat kembali ya gambar segitiga-segitiga di halaman 151. Nah, ini dia gambarnya. Kita tuh disuruh menghubungkan titik A yang ini ke A double aksen, berarti yang di sini. Ya udah, kita hubungkan aja. Oke, nah ternyata kalau kita lihat sekilas, titik A dihubungkan ke A double aksen itu melalui titik pusat 0 di sini ya Dek ya, atau titik pusat O 0,0 di sini. Nah, sekarang coba lagi kita hubungkan titik B ke titik B double aksen. Apakah kayak gitu juga? Titik B ke B double aksen, ternyata iya tuh, dia lewat di titik pusat lagi tuh ya. Coba sekarang untuk titik C ke C double aksen, apakah lewat di titik pusat juga, di titik 0,0 itu? Jeng, ternyata iya benar, semuanya lewat di titik pusat 0,0. Dan kalau kita lihat juga segmen garis CO, ini kita anggap sebagai titik O ya. Segmen garis CO ini sama panjangnya dengan segmen garis OC double aksen. Jadi C ke O ini panjangnya ternyata sama dengan O ke C double aksen. Coba aja, kalau nggak percaya kita ukur deh pakai penggaris boleh. Nah kayak gini ya. Mana ya? Oke, nih dari sini, atau kalau misalnya diukur terbalik boleh ya, dari C double aksen ke O, terus nanti O ke titik C, sama aja. Nih dari sini ini kan 0. Terus sampai sini 2,5, 2,6, 2,7 setengah. Nah ini totalnya 2,75 cm ya, 2,75 cm. Terus dari sini titik O ini ternyata ke 5,5 nih. Berarti kan dari 0 sampai 5,5 nih ya, totalnya 5,5 cm. Nah 5,5 cm bener ya, kalau dibagi 2 masing-masing 2,75 cm. Berarti ini juga 2,75 cm. Atau kalau mau diukur dari 0 juga boleh, biar kelihatan tuh sama ya. Ini larinya dari 0 ke ini 2,5, 2,6, 2,75 kayak gitu ya. Intinya gitu sih Dek. Jadi setelah kita hubungkan titik A ke A double aksen, titik B ke B double aksen, dan titik C ke C double aksen, ternyata semuanya melalui titik pusat O. Dan ruas garis antara titik awal ke titik pusat dengan dari titik pusat ke titik hasil refleksinya ini sama panjang gitu ya. Nah yang ini tadi kalau diukur juga sama, A ke O terus O ke A double aksen, ini juga sama panjangnya ya. Coba kalau kita lihat pakai penggaris, nah ini sayangnya angkanya setengah-setengah gitu ya Dek ya. Nih 0 sampai ke 2,5, berarti kesininya ini 1,25. Dan memang kalau kamu perhatikan ini benar 1,25 cm
Ya, kamu bisa buktikan sendiri pakai buku paketmu. Boleh nggak dicoret-coret? Kalau itu buku perpustakaan ya nyoret-nyoretnya jangan terlalu tebel ya. Terus nanti di akhir dihapus aja karena kan harus dikembalikan ke perpustakaan. Tapi kalau itu buku paketmu sendiri ya boleh dicoret-coret kayak punya Kak Sari gini. Bebas ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab ya untuk soal nomor 4. Kesimpulannya itu seperti ini. Wow, kesimpulan nomor 4 versinya Kak Sari panjang banget karena Kak Sari ingin menyajikan keseluruhannya ya deh ya. Nanti kalau kamu mau bikin versi singkat punyamu sendiri boleh ya. Aku bacakan dulu untuk nomor 4 kesimpulan. Titik A yang dihubungkan ke titik A double aksen ternyata melalui titik pusat O 0,0. Demikian pula titik B ke B double aksen dan titik C ke C double aksen semuanya melalui titik pusat O 0,0. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Terus kesimpulan yang berikutnya, jarak titik A ke titik pusat O 0,0 sama dengan jarak titik A double aksen ke titik pusat O 0,0. Demikian juga jarak titik B ke titik O 0,0 sama dengan jarak titik B double aksen ke titik O 0,0. Serta jarak titik C ke titik pusat O 0,0 juga sama dengan jarak titik C double aksen ke titik pusat O 0,0. Alhamdulillah selesai ya. Ini untuk soal nomor 4 sepanjang itu. Yang penting seluruhnya tercakup di dalam kalimat ini. Kan kita nggak disuruh jawab singkat juga kan, kita disuruh menarik kesimpulan. Ya kalau kesimpulan kita sepanjang ini biarkanlah ya wahai Bapak dan Ibu guru. Oke? Sip. Ini adalah soal nomor 4. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 5. Berdasarkan pertanyaan nomor 4 yang ini tadi, refleksi segitiga ABC ke segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen dapat disebut sebagai refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, yang diminta, dapatkah kalian menuliskan cara merefleksikannya dan tuliskan pula hasil refleksinya untuk sembarang titik A, X, Y. Oke, cara menjawabnya seperti ini. Oke deh, lagi-lagi cara menjawabnya panjang ya. Nah, ini adalah menjawab tentang pertanyaan, dapatkah kalian menuliskan cara merefleksikannya? Nah, Kak Sari menuliskan caranya itu 2 macam ya. Nanti coba kamu lihat dulu. Nah, cara yang pertama ini aku bacakan ya. Cara merefleksikan segitiga ABC menjadi segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen adalah dengan menarik garis tiap titik sudut pada segitiga ABC melewati titik pusat 0,0 ke titik sudut segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Itu masih cara yang pertama. Pokoknya ditarik garis dan menarik garisnya harus melewati titik pusat 0,0. Nah, cara lainnya atau cara yang kedua ini. Cara lainnya adalah dengan menentukan dahulu koordinat yang baru setelah segitiga ABC direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Nah, gini, awalnya kan titik A, titik B, titik C sudah diketahui koordinatnya. Titik A 2,1, titik B 5,2, titik C 3,4. Nah, kalau kita baca-baca setelah direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, itu koordinat yang baru menjadi A double aksen itu. Nah, tinggal ini semuanya dicari lawannya. Lawannya 2 adalah negatif 2, lawannya 1 adalah negatif 1. Lawannya 5 adalah negatif 5, lawannya 2 adalah negatif 2. Lawannya 3 adalah negatif 3, lawannya 4 adalah negatif 4. Nah, kalau udah ketemu koordinatnya, kemudian menggambarnya pada bidang koordinat. Jadi ini cara yang kedua ya, kita tentukan dulu koordinat hasil refleksinya baru digambar pada bidang koordinat. Kesimpulannya untuk soal nomor 5 ini Kak Sari bikin 2 cara ya, cara yang pertama dan cara yang kedua. Terserah dek kamu mau pakai cara yang mana atau mau menyajikan jawabannya seperti punya Kak Sari ini juga boleh ya.
Nah, apakah nomor 5 sudah selesai? Belum, masih ada pertanyaan yang kedua. Ini, dan tuliskan pula hasil refleksinya untuk sembarang titik A, X, Y. Nah, menjawabnya kayak gini. Ini dia, oke. Kubacakan, bayangan titik A, X, Y yang direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0 adalah A aksen negatif X, negatif Y. Jadi kesimpulannya, kalau direfleksikan terhadap titik pusat, langsung saja cari lawannya dek. Tadinya X menjadi negatif X, tadinya Y menjadi negatif Y. Seperti itu. Lagi-lagi ini juga rumus umum ya untuk bab refleksi atau pencerminan. Kali ini rumus umumnya kalau dia direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0. Hasilnya langsung kamu cari lawannya ya. Absisnya dicari lawannya, ordinatnya juga kamu cari lawannya. Positif berubah jadi negatif, positif berubah jadi negatif. Atau nanti kalau di sini ternyata negatif, ya berubah jadi positif. Kalau ini nanti negatif, ya berubah jadi positif. Pokoknya berubah menjadi lawannya. Oke? Sip. Berarti soal nomor 5 pun beres. Udah Kak Sari bantu ya. Melelahkan ya soal seperti ini? Iya, karena memang ini sebagai fondasi, sebagai dasar untuk kamu memahami tentang refleksi. Nanti kalau ini kamu paham mengerjakan soal-soal refleksi yang pakai rumus-rumus tadi, kamu sudah nggak bingung lagi ya dek ya. Oke, nah tetapi Kak Sari terbuka kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Atau kalau mau tanya jawabnya di grup WA, boleh. Nanti nomor WA yang bisa kamu hubungi untuk gabung ke dalam grupnya, aku catat di kolom deskripsi aja ya. Kamu bisa lihat, terus kamu chat, kamu bilang ke Kak Sari, Kak aku mau gabung di grup WA-nya dong gitu. Nah, grup WA-nya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.